Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Suci Asri dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse kelas 1A, NIM P01720322042, mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat keperawatan yang tokoh utamanya yaitu Florence Nightingale. Pada zaman dahulu, istilah keperawatan itu masih sangat tabu, bahkan sebagian orang menganggapnya sebagai pembantu. Pada saat itu, perawat hanyalah seorang wanita yang mempunyai naluri keibuan yang dapat membantu orang-orang yang sedang sakit. Namun, pada abad ke-18, pada saat terjadi Perang Crimea, muncullah sosok wanita yang menjadi pahlawan bagi dunia keperawatan, yaitu Florence Nightingale. Florence Nightingale menjadi perintis dan standarisasi dalam dunia keperawatan. Florence Nightingale ini lahir pada 12 Mei 1820 di Florence, Italia. Florence Nightingale mempunyai saudara, dan Florence Nightingale ini berasal dari keluarga yang kaya raya, keluarga bangsawan dengan status sosial yang tinggi. Karena status sosial yang tinggi ini, Florence Nightingale bersama saudaranya dididik sejak kecil untuk dapat menguasai berbagai ilmu akademik seperti bahasa, matematika, sejarah, dan sebagainya. Namun berbeda dengan saudaranya, Florence Nightingale ini lebih tertarik pada aksi-aksi sosial. Hal ini dimulai ketika saat itu ia sedang berlibur bersama keluarganya ke Jerman pada tahun 1840-an. Ia melihat seorang birawati di Lutheran yang bekerja di rumah sakit milik pendeta. Di sana, ia melihat birawati ini merawat pasien dengan sangat baik, kemudian mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Akhirnya sejak saat itu Florence Nightingale berkeinginan untuk menjadi perawat. Namun, keinginannya untuk menjadi seorang perawat ini mendapat tentangan dari keluarganya, karena kita ketahui bahwa pada saat itu kedudukan perawat ini masih sangat rendah. Namun, karena keinginannya yang sangat kuat, tekadnya yang sangat kuat, akhirnya Florence Nightingale mendaftarkan dirinya sebagai relawan dalam Perang Crimea. Perang Crimea ini sendiri yaitu perang atau aksi militer Inggris dalam melawan Rusia. Keinginan Florence Nightingale untuk menjadi relawan ini juga disebabkan karena tulisan dari seorang wartawan dari Inggris yang bernama William Russell, yang menjelaskan banyaknya korban meninggal akibat perang bukan karena akibat senjata bom atau peluru, namun karena kurangnya tenaga medis di sana. Akhirnya Florence pergi ke Scutari untuk mengabdikan dirinya menjadi relawan di sana. Pada saat tiba di sana, Florence diajak berkeliling rumah sakit oleh dokter kepala dari rumah sakit tersebut. Di sana Florence melihat keadaan rumah sakit yang sangat memprihatinkan, di mana keadaan rumah sakit dengan fasilitas yang kurang memadai, kemudian keadaan rumah sakit yang kotor, bahkan tulang belulang dan bagian tubuh bekas amputasi dibiarkan begitu saja. Karena hal tersebut, Florence Nightingale semakin terpanggil untuk mengabdikan dirinya di rumah sakit tersebut. Akhirnya, setelah beberapa tahun pengabdiannya di sana, terjadi banyak perubahan pada rumah sakit tersebut. Mulai dari rumah sakit yang mulai bersih, kemudian fasilitas yang mulai memadai, pemberian obatnya rutin, pengecekan pasiennya secara rutin. Bahkan, Florence ini sering mengecek pasiennya pada malam hari dengan membawa lampu minyak untuk sebagai penerang, sehingga Florence Nightingale ini dijuluki sebagai The Lady with the Lamp. Keberhasilan Florence Nightingale dalam dunia keperawatan ini bukan hanya itu saja. Ia juga mendirikan sebuah sekolah dan rumah untuk perawat yang bekerja di rumah sakit St. Thomas di London. Dengan bertambahnya tahun, berkurangnya usia, Florence Nightingale ini meninggal pada tanggal 13 Agustus 1910. Pada usia 90 tahun. Karena dedikasinya yang begitu besar dalam dunia keperawatan, Florence Nightingale diberi penghargaan yaitu British Order of Merit 5 tahun setelah kematiannya. Pemerintah juga membangun monumen Perang KRKA untuk memperingati perjuangan yang dilakukan oleh Florence Nightingale ini sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.